Shalom semuanya, selamat datang dalam keluarga Allah. Di ibadah hari ini, Royal Rock yang Adult. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita karena Allah telah memberikan anugerah bagi setiap kita orang percaya dengan menyatakan kasih dan setianya untuk setiap kita. So mari kita buka hati pada ibadah hari ini. Karena sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 4-5 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita semua adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Dan ini adalah berkat terbesar yang dilimpahkan untuk orang percaya oleh kasih karunia Kristus. Jangan merasa cukup untuk menjadi tamu di dalam keluarga. Karena tamu hanya datang dan pergi. Kita semua memiliki peran penting di dalam gereja Tuhan. Saatnya kita ambil bagian, tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat di kerajaan Allah. Tentu saja kita tidak ingin melewatkan apapun dari ibadah ini. Kita sama-sama mau menikmati rangkaian ibadah dan menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik. Maka dari itu kita perlu menyiapkan hati, juga kita perlu menyiapkan fisik dengan baik. Mari gunakan waktu sebelum ibadah ini dengan bijak, supaya kita menikmati keseluruhan ibadah royal dengan baik. Setiap daripada kita dimampukan Tuhan untuk membangun budaya dan menjadi inspirasi untuk sesama kita. Satu budaya yang baik dalam ibadah adalah saat kita melangkahkan kaki dan memilih duduk di depan. Saya percaya dengan langkah sederhana ini akan menjadi inspirasi bagi sesama untuk menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan dalam keluarga kerajaan Allah. Melalui karya salib dan kuasa kebangkitan Kristus, kita dijadikan satu di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana kasih Allah dinyatakan secara sempurna di tengah-tengah kita. So, Royals, mari kita nyatakan kasih Allah yang begitu murni dengan saling melayani satu dengan yang lain. Karena Kristus terlebih dahulu melayani kita dan Dia juga akan memampukan kita untuk saling melayani di dalam keluarga kerajaan Allah. Royals, inilah bukti kasih Tuhan. Dia memanggil kita hari ini untuk beribadah bersama sebagai satu keluarga Allah. Percayalah bahwa seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir dan siapapun yang berbicara di mimbar ini adalah alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menyampaikan firman-Nya, dan memberitakan kabar baiknya yang akan mengubah kita semakin serupa seperti Kristus. Kami Royal Pastoral Team sangat percaya bahwa kita akan pulang dengan hati yang baru, yang semakin mencintai Kristus, lebih daripada mencintai diri sendiri. Royals, God is our Father and we're all one big family in Christ. And these are from our hearts to yours. Shalom Royal. Boleh dong dilihat kanan kirinya, dikasih salam untuk kanan kirinya. Kita berkumpul tempat ini, kita mau merayakan, kita mau celebrate atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk hidup kita. Yang merasakan penyertaan Tuhan boleh lambaikan tangannya untuk minggu ini. Amin. Karena Dia sumber pengharapan kita satu-satunya. Dialah sumber kekuatan kita satu-satunya. Untuk kita boleh menjalani hari dengan kasih-Nya. Mari sama-sama kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Untuk penyertaan-Nya yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Lay
to you. You're all I want. You're all I need, Jesus. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. I know that you are near, Jesus. You're all I want. Sing it. You're all I need. You are all I want, Jesus. You're all I want. You are all I need. You're all I need. You're all I need. Come on, Royals. You're all I want, Jesus. You're all I want. You're all I need. And every day I need you, Lord. You're all I want. You are the only hope, the only strength we need. You're all I need. Oh, you're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever need. You're all I want. You're all I want. Help me know you are near. I know that you are near. We need you, Lord. We need you, Lord. You're all I want. You're all we need you, Lord. You're all I need. You're all I want. You're all I need, Lord. You're all I need. You're all I want, Jesus. You're all I want. You're all I need. You're all I want. Come on, Royals. You're all I ever need. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. You're all I want. You're all I
Engkau yang kami butuhkan Tuhan. Hanya Engkau sumber kekuatan kami dan sumber pengharapan kami. Kami mau merayakan Engkau lebih lagi. Kami mau meninggikan Engkau lebih lagi. Mari sama-sama yang siap memuji Tuhan. Kita katakan, amin. Mari sama-sama kita boleh bertepuk tangan. Karena Dia sumber pengharapan kita. Dalam kegelapan aku melangkah, tak dapat melihat cahayanya. Karena kasih-Mu yang jelikan mataku. Dalam kegelapan aku melangkah, tak dapat melihat cahayanya. Karena kasih-Mu yang jelikan mataku. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Come on. Yesus, mudah ku beriman padamu. Engkau setia, Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan. Dalam rencananya ku kan berjalan, tak lagi melihat ke belakang. Karena kasih-Mu yang jelikan mataku. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Yesus, mudah ku beriman padamu. Engkau setia, Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan. Yesus, tak pernah Kau tak bisa gagal. Engkau sempurna, Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Padamu, Engkau setia, Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan. Ready, Yoel? Come on! 1, 2, 3. Yesus, mudah ku beriman padamu. Engkau setia, Yesus, karenamu ku dapat melihat. Yesus, tak pernah Kau tak bisa gagal. Engkau sempurna, Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Ya Allah yang setia, Kau berikanku hari yang baru. Harapan ada dalam hidupku, ku tahu semua Kau setia. Dalam langkahku Kau pun beserta, lewati malam gelap pun
percaya Kau setia. Biar ku memandang semua kebaikan-Mu. Royals, sing it out. Kau yang puaskan hasrat hatiku, semua yang mustahil Kau jadikan baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Kau ajaib berkuasa, janji-Mu nyata selama-lamanya. Thank you, Lord. Dalam langkahku Kau pun beserta, lewati malam gelap pun Kau ada, tak pernah Kau tinggalkan. Semua, dan ku percaya Kau setia. Biar ku memandang semua kebaikan-Mu. Kau yang puaskan hasrat hatiku, semua yang mustahil Kau jadikan baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Kau ajaib berkuasa, janji-Mu nyata selama-lamanya. Haleluya. Semuanya royal. Everybody clap your hand like this, come on. Haleluya. Allah kita Allah yang setia. Dia tinggalkan tahtanya untuk mencari kita manusia berdosa. Bukan untuk menghakimi, tetapi dipanggil untuk menjadi anak-anaknya. Kitalah umat pilihannya, dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Melalui sungai kita tidak pernah dihanyutkan. Melalui api kita tidak pernah dihanguskan. Karena Allah yang perkasa beserta dengan kita. Haleluya. Dengan sepenuh hatimu katakan, wow, wow, wow. Umat tebusan Tuhan teriakan, wow, wow, wow. Dengan segenap kekuatanmu katakan, wow, wow. Kau jadikan baru, kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Katakan dengan penuh iman. Buta melihat, tuli mendengar, lumpuh. Amin. Kau ajaib berkuasa, janji-Mu nyata selama-lamanya. Silakan duduk Royals. Kita akan sama-sama menyaksikan suara gembala. Damai sejahtera dan kasih karunia Kristus menyertai kita semua warga kerajaan Allah. Suatu hari Yesus diuji untuk menjebak Dia. Yang menyuruh orang Farisi. Mereka bermusuhan dengan orang Herodion, orang Herodiani. Tetapi pengikut dan pengagum dan penjilat daripada Herodes. Tapi untuk menjebak Yesus mereka bersama-sama.
Dan mereka menanyakan suatu pertanyaan yang merupakan bola pelintir, bola susah. Menurut kamu apa dibolehkan membayar pajak pada kaisar atau tidak? Sebelumnya mereka manggil dia guru yang baik. Hati-hati kalau ada orang memuji saudara, mungkin mau pinjam uang atau apa. Dan firman Allah mengatakan, apa boleh membayar pajak kepada kaisar? Ini pertanyaan susah. Orang Yahudi tentu saja benci kepada pemungut cukai yang menjadi kolaborator, menjadi pengikut daripada Romawi ya, dan mengkhianati bangsanya sendiri. Kalau dia bilang ya silakan ya boleh, kalau enggak ya enggak usah. Apa yang terjadi? Yesus tahu kejahatan hati mereka. Mengapa kamu mencobai aku, hei orang-orang munafik? Ya. Tunjukkan padaku mata uang untuk pajak tunai mengeluarkan. Mata uang tentu saja mata uang Romawi ya waktu itu. Ini gambar dan superscription siapa, tulisan siapa. Dan satu gambarnya ya Kaisar Tiberius ya. Mereka berkata, ya gambar dan tulisan Kaisar. Dan jawab Yesus, berikan pada Kaisar apa yang wajib kamu berikan pada Kaisar. Itu adalah pajak ya, dan cukai. Dan kepada Allah, apa yang kamu wajib berikan kepada Allah. Selain daripada hati kita, karena itu banyak sekali orang menentang persepuluhan. Kalau orang berkata, saya tanya rabi-rabi, tidak ada lain memberikan persepuluhan. Iya kan sekarang sudah tidak ada bait Allah. Jangankan persepuluhan, korban harian pun tidak ada. Tetapi saudaraku, saya percaya bahwa persepuluhan itu adalah, pajak itu adalah untuk kepentingan umum. Untuk membangun jalan, untuk memelihara gedung-gedung pemerintah, membayar pegawai negeri. Saudaraku, persepuluhan itu sebagai bentuk daripada pajak kerajaan Allah. Karena itu saudaraku, Yesus berkata, berikan kepada Kaisar. Kaisar ya, yang kamu wajib berikan, dan berikan kepada Allah, yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yang pertama-tama harus diberikan pada Tuhan adalah tubuh kita, Roma 12 ya. Itu adalah ibadah kita yang patut, ibadah kita yang pantas, ibadah kita yang seharusnya. Dalam hidup saya ya seringkali orang itu tanya tidak untuk mencari tahu, tetapi untuk menjebak. Tidak apa-apa. Kesempatan apapun rencananya, nama Kristus diberitakan. Mereka semua terdiam dan meninggalkan Yesus. Saudara, berikan kepada Tuhan nomor satu. Yang menjadi bagian Tuhan. Serahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan pada Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati. Dan sejak saya serahkan hidup saya, maka uang itu jadi masalah kecil. Sebagai hamba Tuhan saya tetap membayar pajak pada pemerintah. Dan tentu saja saya dahulukan yang kepada Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan saudara. Ya, kalau kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan juga sama sekali tidak hitung-hitungan dengan kita. To God be the glory. To God be the honor. Dan juga persembahan tubuh kita. God bless you. Amin. Shalom keluarga Royals, beri tepuk tangan dulu. Oke, saya mau menyapa saudara-saudara yang sudah hadir di sini beribadah bersama-sama dengan kita pada hari ini tanggal 12 November 2023. Oke, saya juga mau menyapa Pastor Daniel Janua dan Ibu Lisa, selamat datang sama beribadah. Biasanya saya manggilnya Koden sama Celisa. Saya baca ini agak bingung, Pak Daniel dan Bu Lisa. Oke. Sampai selanjutnya kita akan masuk ke sesi persembahan dan persembahan pembangunan. Sebelum itu teman-teman Asyar mungkin bisa menyiapkan amplop-amplop ya. Karena untuk persembahan pembangunan menggunakan amplop. Oke, sebelum dimulai saya akan memulai dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan, berkat, kasih setia, kasih karunia kepada kami semua sepanjang hidup kami. Kiranya anugerah-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, sebentar lagi kita akan membawa persembahan dan persembahan pembangunan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi dupa yang harum buat Engkau, bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil, teman-teman yang mungkin yang belum ada kantong persembahan bisa minta angkat tangan, nanti teman-teman Asyar bisa membantu. Sambil melakukan kantong persembahan, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Saya mau menyapa juga dengan jemaat-jemaat yang baru pertama kali hadir. Mungkin bisa angkat tangan. Oke. Wah, saya lihat jemaat-jemaat yang setia ya. Tak apa-apa, mari minggu depan kita juga sama-sama beribadah.
di sini bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di depan juga ada Casey Booth, teman-teman mungkin yang belum tertanam dalam Komsel, nanti kalau pengen tahu lebih jelas Komsel-Komsel apa yang mungkin cocok dengan saudara, nanti bisa tanya-tanya setelah ibadah di Casey Booth di depan. Kemudian minggu lalu kita telah diberkati dengan pelayanan Bapak Herman Prawiro Maruto, ya kita diingatkan di mana destinasi kita adalah surga. Dan goal kita adalah semakin lama menjadi serupa seperti Kristus. #Christlikeness. Oke? Kemudian today's preacher kita kali ini, kita akan dilayani oleh Pastor Mike Mercer. Beliau berasal dari Portland, Oregon, USA. Nah, menurut informasi yang saya dapat dari BIR, Badan Intelijen Royals, ya, Pastor Mike Mercer ini berasal dari Foursquare Church, Oregon, USA. Kemudian founder dan CEO dari Compassion First, sebuah organisasi kemanusiaan yang berfokus kepada rehabilitasi, penanganan terhadap human trafficking, khususnya anak-anak di Indonesia. Ya, dan juga memberikan bantuan konsultasi, penanganan terhadap hukum dan pelatihan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, beliau juga salah satu ketua dari The Accord Network di USA, sebuah organisasi kemanusiaan yang berfokus kepada masyarakat yang kurang mampu. Wow, kalau melihat profilnya seperti ini, kita nggak sabar ya dengerin khotbah dari Pastor Mike Mercer. Dan jangan lupa, jangan khawatir ya, dari namanya kesannya asing, tapi kita juga dibantu oleh Ibu Teresia Halim sebagai translator. Beri tepuk tangan dulu untuk Pastor Mike Mercer and team. Dan kemudian next week preacher kita, ya jangan sampai kaget ya. Kalau hari ini kita ada translator bahasa Inggris, mungkin minggu depan kita juga ada translator bahasa Madura. Sudah tahu jawabannya ya? Minggu depan kita akan dilayan oleh Pastor Hizkia Setiawan. Oke, kemudian quick word ya, setiap minggu kita ada live IG jam 12 siang setiap hari Rabu. Minggu ini kita akan dilayani oleh Saudara Daniel Saronis. Jangan lupa ingat setiap Rabu kita disegarkan kembali dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Pasti menjadi berkat buat kita semua. Oke? Dan yang terakhir, informasi terakhir, di bawah tadi saudara sudah melihat ada donor darah. Mungkin dari ibadah kedua ini saudara-saudara ada yang minat, mau tanya atau mungkin mau mendonorkan darahnya, bisa langsung daftar dan tanya-tanya di bawah. Sekian pengumuman dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Hansen. Ada yang tertarik untuk jadi translator bahasa Madura? Saya bilangnya Inggris Timor. Ada beberapa orang Madura di tempat ini. Lalu ya, itu menyatakan bahwa Yesus cinta segala bangsa. Amin. Yesus cinta orang Amerika, Yesus cinta orang Indonesia, orang Batak, Bugis, ya kan, orang Jawa, orang Madura, orang Minahasa, semuanya Yesus cinta. Tahu enggak, sebenarnya Tuhan pertama kali menyatakan janjinya itu kepada bangsa Israel. Dan kita bukan siapa-siapa. Tapi syukur kepada Allah. Oleh karena Yesus datang ke dunia, kita yang bukan siapa-siapa menjadi warga kerajaan Allah. Kita yang seteru Allah dipanggil untuk menjadi kingdom family di tempat ini. Semuanya karena Tuhan Yesus. Hidup kita karena Tuhan, karena Kristus. Hidup kita oleh karena Kristus. Dan tujuan hidup kita adalah Kristus. Dialah pengharapan kehidupan kita. Dan mari kita bawa pengharapan ini kepada dunia. Pada keluarga kita, tempat kerja kita, dimanapun kita berada. Kita nyatakan Yesus Kristus pengharapan dunia. Di tengah dunia yang tak menentu, saumu tertanam dalamku.
berikan damai yang melampaui segala akal di atas bumi. Yang termulia menjadi dosa waktu aku masih bersalah. Semua dosaku tidak kau ingat, sebab apa yang mengikat kita. Sejak awal hingga akhir, teguh dalamku, Yesus Kristus, dari mula pengharapan dunia. Yesus Kristus tetap sama, tak berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Walau manusia selalu berubah, Dia Allah yang setia. Bapakku, kau tetap setia. Semua dosaku tidak kau ingat, sebab apa yang mengikat kita. Hubungan yang mengikat kita. Kau Bapakku, ku anakmu, untuk selamanya. Nyatakan, Yesus Kristus, dari mula pengharapan dunia. Yesus Kristus tetap sama, tak berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tak berubah. Engkaulah jangkarku yang kuat, janji yang tak akan berubah, tempat pelarian bagiku, ku mengandalkanmu. Engkaulah jangkarku yang kuat, janji yang tak akan berubah, tempat pelarian bagiku, ku mengandalkanmu. Dengan senap hatimu katakan, Engkaulah jangkarku yang kuat, janji yang tak akan berubah, tempat pelarian bagiku, ku mengandalkanmu. Nyatakan, ku mengandalkanmu.
berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Yesus Kristus dari mula. No one else, Lord. Yesus Kristus tetap sama, tak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Suaramu, angkat pujianmu, sembahlah Tuhan, sembahlah Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan, tiada yang lain, sungguh tiada yang lain. Ada pengharapan dalam namanya, ada kekuatan dalam namanya, ada kemampuan dalam namanya, ada penghiburan dalam namanya. Yesus Kristus Tuhan. Call His name, call His name, call His name, His mighty name, His mighty name, His holy name. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Anugerah-Mu nyata, anugerah-Mu limpah, setia-Mu nyata, tak berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Oh, ini kami Tuhan, umat tebusan-Mu, memuji nama-Mu yang kudus. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Oh Jesus, say your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All throne and dominion, all power and position, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All power and dominion, all power and position, your name stands above them all. And the angels cry, sing, holy, all creation cry, holy, you were lifted high, holy forever. The people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels sing, holy, all creation. Holy, you are lifted
You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Oh, you're holy. You're worthy to be praised, oh God. Kami menyamamu, kami memuji namamu, kami memuji namamu. Let's finish this offering of worship with prayer. Mari kita selesaikan penyembahan ini dengan doa. Father in heaven, we come in the name of Jesus. Bapa yang di surga, kami datang di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. We come in Jesus' name because it was His instruction. He said, try this, try using my name. Kami datang dengan nama Tuhan Yesus karena Yesus Engkau yang berkata, pakailah namaku. We come with the promise that you would not only hear us, but you would answer us. Dan kami datang dengan janji-Mu, bukan sekedar kami hanya mendengar Engkau, tapi Engkau akan menggenapi janji-Mu. So as we bring this offering of worship before you, it's what we have. Ketika kami menaikkan persembahan penyembahan kepadamu Tuhan, inilah yang kami miliki. Representative of our lives is our tithe. Ini and our mewakili work. hidup kami dan pekerjaan kami. We also come fully human. Dan kami datang Tuhan sebagai manusia seutuhnya. Lord, may we bookend this time together, coming in as we are, Dan kami kumpul Tuhan di waktu ini Tuhan sebagaimana kami ada. being willing to carry our intractable problems into this. Dan kami juga Tuhan membawa segala permasalahan yang terjadi di zaman ini dengan kesadaran. Realizing that we need you. Dengan kesadaran bahwa kami sangat membutuhkan Engkau. But while we come with the offering of worship at the beginning Dan and saat in the kami closure of communion at the end, dan saat kami datang Tuhan hari ini mempersembahkan penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. I pray that we would know intimacy with you, Tuhan, aku berdoa supaya setiap kami menemukan keintiman dengan Engkau. even as we pursue this theme of Christ-likeness. Bahkan saat ini ketika kami itu terus mengejar tema keserupaan dengan Engkau. May we know a little more of the wonder of that mystery today. Mampukan kami Tuhan untuk mengenali lebih lagi daripada keajaiban misteri-Mu hari ini. We know that we will never be perfect, but we're being perfected. Tuhan, kita tahu bahwa kita belum sempurna, tapi Engkau yang terus menyempurnakan kami. That's the mystery of God. Itulah misteri-Mu Tuhan. We thank you that we're beyond reach. Dan kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau terus bekerja akan hal itu. We're thankful, God, Kami mengucap syukur Tuhan. that you could wrap your arms around our hearts even when we can't wrap our minds around you. Bahkan Engkau terus memeluk hati kami Tuhan ketika kami seringkali tidak bisa paham Tuhan. You are bigger and you are greater. You are Karena Engkau selalu lebih transcendent. besar Tuhan. Engkau lebih besar daripada yang kami kira Tuhan. You are above the conflicts of this earth. Engkau di atas dari segala permasalahan yang ada di dunia You are ini. above the divisions of our religions. Engkau di atas dari segala perpecahan yang terjadi di antara agama. You are above nationalism and racism. Tuhan, Engkau ada di atas segala perpecahan rasisme Tuhan. You are above economic inequality. Engkau ada di atas segala permasalahan ekonomi atau inequality Tuhan. You are above disparity. And you are above our disease. Engkau di atas segala sakit penyakit Tuhan. And we give you glory. Dan kami memberikan kemuliaan bagi nama-Mu. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Amen. Yesus. Amin. God bless you guys for leading us in worship. Berkati tim worship. What an incredible offering. What a gift to be with you today. We're going to fix our technical problems real quick. Apa nggak usah pakai? Gini aja. Ya, oke, it's okay. It is a pure gift to be with you today. Satu karunia ya, terima kasih buat kesempatan boleh ada di tempat ini. A sincere honor. I am truly blessed. Satu kehormatan, saya sangat diberkati boleh ada di sini. Listen, I come into any church with two motivations. Ketika saya datang ke setiap gereja, saya selalu membawa dua motivasi. Actually, any gathering. Di dalam setiap pertemuan,
any conference, anything. Setiap konferensi atau setiap pertemuan yang saya hadiri, And the first motivation is that maybe I can make friends. motivasi pertama saya adalah mungkin di situ saya bisa bertemu teman baru. And that's a pure motivation. The fellowship of Christ is Dan itu everything to motivasi me. yang murni karena saya merasa bahwa persekutuan di antara jemaat Kristus itu adalah segalanya bagi saya. And second, that together we could lift up the name of Jesus as a body of Christ. Dan yang kedua adalah bagaimana bersama-sama kita bisa meninggikan nama Kristus sebagai tubuh Kristus. I just want to argue that we have successfully done that this morning. Dan kita pagi ini sudah berhasil melakukan kedua hal itu. And I don't want to take too much time, but I want to speak to the actual honor of being with you. Saya hari ini mau membagikan satu kehormatan karena saya boleh ada di sini. Because we will experience this again, Karena kita akan mengalami hal ini lagi. this exact gathering of people. Dan seperti pertemuan hari ini, We will see each other on the other side. kita akan berjumpa satu sama lain di sisi yang satunya. So understand this theologically. Maka kita perlu mengerti dari sisi teologi. We'll never gather like this again on earth. Kita mungkin tidak akan berkumpul seperti ini lagi di bumi. But if you understand what I understand, this moment right here on earth, this is heaven on earth. Tapi ketika saudara mengerti dari perspektif yang saya mengerti bahwa kita itu sehari ini perkumpulan kita itu seperti surga di bumi, The fellowship of the cross. yaitu persekutuan di salib, persekutuan dengan kayu salib. I love being here, but I'm going to confess something. Saya suka ada di tempat ini, tapi saya mau mengakui satu hal. And my coworkers will attest to it. Dan saya percaya juga coworker saya juga akan setuju. I hate leaving my home. Saya sebenarnya nggak suka ya meninggalkan rumah saya. My home is a long ways away from here. Dan rumah saya itu jauh sekali dari sini. But I love this country and I love this city. Tapi saya mengasihi negeri ini, saya mengasihi kota ini. So I leave my home unhappy. Jadi walaupun saya meninggalkan rumah saya itu saya nggak seneng ya. And I travel about 120,000 miles a year. Dan saya keliling 250 kilometers a year. 250 kilometer satu tahun. I leave my home unhappy, Saya meninggalkan rumah saya itu nggak seneng. but I arrive here happy. Tapi saya sampai sini saya seneng, saudara. Joy in my heart. Passion First is a Christian relief and development ministry. Compassion First itu adalah pelayanan di mana untuk Christian relief ya, Well, menolong orang Kristen ya. As your pastor said, we specialize in anti-trafficking work. Ya, kita itu spesialisasi di anti perdagangan manusia. Proud to be here with our national director, Wenda Dan Winawatan. kita ada di sini dengan kita national director kita. And let me just say, this anti-trafficking work that we do specifically in Indonesia is the best in the world. Ya, anti perdagangan manusia yang kita lakukan di Indonesia itu yang terbaik di seluruh dunia. And it is the best in the world under this woman's leadership. Dan itu yang terbaik di bawah kepemimpinan ibu ini. She is a pastor at heart, Dia and an juga hamba incredible leader. Tuhan di dalam hatinya dan juga pemimpin yang luar biasa. And I'm here with fellow leaders as well. Dan saya juga dengan pemimpin-pemimpin kami lainnya. This is an area where Indonesia is leading the way, and the national government has tapped Winda for several trainings across Inilah several di mana departments. Indonesia itu sudah memimpin yang mendahului untuk kegeraan ini. Dan pemerintah juga ikut membantu. Aftercare is providing a minor girl everything that she needs after she has been legally Dan rescued. kita juga ada rehabilitasi di mana membantu remaja perempuan ya, atau korban yang sudah terlebih dahulu diselamatkan daripada perdagangan seksual ya. And I won't go into all of the details of what it is. It just takes a lot of people. Ya, dan banyak orang yang terlibat. Di And pekerjaan. the work is just beautiful. Dan pekerjaan ini sangat luar biasa. One aspect of the work is catch-up education. Ya, salah satu pekerjaan yang kami lakukan adalah seperti follow up. Well, girls come in an average of 2 years behind. Oh ya, itu membantu orang-orang yang mungkin sekolahnya terlambat ya, sudah terlambat, tidak mampu mengikuti sekolah, mungkin terlambat 2 tahun ya. And they come in with a stigma that lies to them and says you can't be anything other than what di you've pikiran been. mereka itu banyak tuduhan tipu daya seperti engkau nggak bisa menjadi seperti yang diharapkan. Reject that lie. Dan kami menolak tipu daya itu. Because she is a beautiful reflection of the Imago Dei. Ya, karena perempuan anak remaja itu adalah refleksi daripada Tuhan Yesus. Just like you and I are. Seperti saudara dan saya. And
And in catch-up education, we get to ask this question. Dan di dalam edukasi yang membawa mereka untuk tidak ketinggalan ya mengikuti sekolahnya itu, It's one of two questions that we all ask our children and grandchildren. itu juga menjadi sebuah pertanyaan yang kita harus tanyakan kepada anak-anak atau cucu-cucu kita. First one is very Pertanyaan important. pertama, Do you want to know Jesus? apakah engkau mau mengenal Yesus? We ask all of our children that. Kita bertanya kepada setiap anak kita pertanyaan itu. But we also ask our children this second question. Tapi kita juga mau menanyakan pertanyaan yang lainnya ini. We ask it over and over and over Dan again. kita harus terus menanyakan pertanyaan yang sama ini. Do or what do you want to be when you grow up? Engkau nanti waktu engkau tumbuh dewasa engkau mau jadi seperti apa? That could change by the day. Dan itu mungkin pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan tapi jawabannya akan bisa terus berubah ya. We don't care. Kita nggak peduli. When our 4-year-old says, I want to be a fireman, and Waktu the next day says they mau want, jadi pemadam api, and the next day they say, I want to be a policeman, besoknya mungkin mau jadi polisi. we don't scold them and say, hey, we already got the fireman plan in place. Marahin mereka ya dengan berkata, "Loh, aku sudah merencanakan kamu menjadi pemadam api kebakaran." No, we celebrate the fact that they're dreaming. Ya, tapi kita merayakan karena mereka bisa terus berkhayal ya atau berimajinasi. Hope is part of the Imago Dei. Bisa bermimpi dan berpengharapan itu adalah satu hal yang luar biasa, saudara. Part of how God made us. Itulah bagian di mana Tuhan tuh menciptakan kita. When a girl comes into care, she does not want to be there. Waktu anak perempuan ini masuk ke dalam rehabilitasi kami, dia juga nggak kepingin ada di tempat itu. We have won the battle when she starts dreaming. Tapi ketika dia mulai bisa berpengharapan, bermimpi, itu kita sudah menang satu langkah di dalam pertempuran itu. Dreaming is a design of God, long-term Imago Dei thinking. Ya, untuk bisa bermimpi itu adalah desain yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. So we don't cringe at the answer when we say, what do you want to do when you grow up? Jadi kita itu nggak perlu kaku ya ketika mereka ketika dengar jawaban mereka, engkau mau lakukan apa ketika engkau menjadi dewasa? Because a girl in our care might say, well, I'd like to be a doctor. Karena mungkin ada yang menjawab, aku mau jadi dokter. Well, we have one girl in her 4th year of medical school. Kita ada yang sudah sekolah kedokteran di tahun keempat. Girl might say that she'd like to be a lawyer. Ada yang mau jadi pengacara. We have enrolled girls in law school. Kita sudah memasukkan sebagian daripada perempuan ini, gadis-gadis ini ke sekolah pengacara, Our very sekolah first hukum. graduate from aftercare wanted to go to Bible school. Yang lulus pertama dari rehabilitasi kami itu Graduated from dia Bible school. She wanted to go to lulus seminary. sekolah teologi ya, sekolah Bible School. She now awaits appointment in vicarship in the Protestant church. Sekarang dia melayani gereja Protestan. Dan dia juga korban daripada perdagangan manusia dulunya yang diselamatkan. These are stories that should go on posters. Inilah cerita-cerita yang seharusnya itu ditayangkan ya saudara. But we celebrate the not so celebratory stories as well. Dan kita juga merayakan kesaksian-kesaksian yang mungkin tidak terlalu besar ya. Girls who just want to go home and help their mom. Ada yang perempuan sebagian mereka hanya mau pulang untuk kembali menolong ibu mereka. Girls who want to get married young and start a family. Ya mungkin ada yang mimpinya sederhana hanya mau pulang dan mulai keluarga dengan sederhana. You know why we celebrate it? Kenapa kita juga merayakan yang seperti ini? Karena itulah pilihannya dia. It's not anybody else telling her what she has to do. Dan bukan orang lain yang berhak untuk mengatakan apa yang harus dia lakukan. That's freedom and we trust God Itulah with her life. kebebasan dan kita mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Very quickly, some very specific work that we do here in Surabaya. Ya, saya akan menjelaskan pekerjaan apa yang kita lakukan di Surabaya. Community development work in severely blighted populations. Kita membangun komunitas. You may or may not know that some of your cemeteries at night turn into penny brothels. Saudara nggak tahu ya, mungkin ada tempat-tempat ibadah yang kalau malam hari itu menjadi tempat prostitusi ya. Venues of the cheapest and the lowest level of prostitution. Dan itu bisa menjadi tempat prostitusi yang terendah gitu ya. And the slums that surround them are informed by the economy that comes out of those cemeteries. Graveyards. Oh ya, sorry. Cemetery ya. Sorry, kuburan, sorry. We get to do community development in these places. Ya, kita membangun komunitas ya di tempat-tempat ini. Tremendous amount of work, including education sponsorship. Termasuk mensponsor edukasi. And all I'll say about this, because we need to go to the Word, Ya, karena kita akan kembali ke firman. kids who are sponsored into school don't get trafficked.
Anak-anak yang disponsor di sekolah ini mereka tidak diperdagangkan. Because the traffickers know that if they disappear, somebody's coming for them, so Ya. they leave them alone. Karena mereka yang melakukan perdagangan itu mengerti kalau ketika mereka menculik anak-anak ini maka akan ada yang mengejar mereka. That's a 2 or 3 or 4 birds with one stone strategy. Di situ seperti strategi di mana ya gimana ya jelaskan? Ya melempar batu untuk menangkap. I warned you I was going to use American idioms. I'm sorry. sorry. I just cannot. Protected, educated, and Ya, protected from dilindungi, trafficking. diberikan edukasi dan juga dilindungi dari perdagangan manusia ya. Pride and development from their family and their home. Ya juga membangun Breaking the cycles of poverty. mematahkan siklus kemiskinan. Well, let's turn to Romans 8:29. Kita sama-sama buka This is one Roma of those 8 ayat 29. this is one of those great passages, Ini adalah ayat yang sangat luar biasa. but it's a passage that has been used frankly to divide the church. Tapi ayat ini sering kali dipakai untuk memecah belah gereja. And let me just say as a thesis, it is the highest work of the enemy to divide humans from one Ya, another. adalah pekerjaan musuh yang terbesar untuk memecah belah gereja. Listen, the greatest work of the enemy on this earth right now is not the war in Palestine. Ya, pekerjaan musuh terbesar bukanlah perang di Palestina. The greatest work of the enemy is the fight among us because of the war in Palestine. Pekerjaan musuh terbesar adalah untuk memecah belah antara bangsa karena perang yang terjadi di Palestina. Next week we have Thanksgiving in the U.S. Minggu depan di Amerika kita akan merayakan Thanksgiving. And I'm telling you, in the U.S. there's going to be a fight in every home over that war. Dan di Amerika pun akan terjadi perpecahan karena perang yang terjadi di Palestina itu. Family division. Keluarga yang dipecah belahkan. That's the high work of the enemy. Dan itulah pekerjaan musuh yang tertinggi. Getting Christians to hate their Muslim neighbors and vice versa. That's the work of the Membuat orang enemy. Kristen itu membenci tetangga Muslim mereka. Itulah pekerjaan musuh. Listen, there have been wars or near wars over this passage. Ya, seringkali kita mengalami peperangan atau hampir terjadi And the wisdom peperangan. of your church leadership to say, let's focus on Christ's likeness as we study this passage. Dan hikmat daripada pemimpin gereja adalah mari kita sama-sama fokus menjadi serupa dengan Kristus. It's essential. Itu sangat penting saudara. And it's essential to understand that God is transcendent. Sangat penting untuk kita untuk kita sadar bahwa Tuhan itu Above all, He's Tuhan bigger itu than ada di us. He atas is greater. segalanya. Go ahead and read this passage. Ya, Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, saya akan membagikan beberapa hal, lalu nanti saya akan memberikan contoh-contoh. This word foreknew, the word foreknew in 8:29, that he foreknew us. Ya, yaitu yang Tuhan ditentukan dari semula. Kata-kata ditentukan dari semula. This is not just a linear knowledge. Ini bukan hanya pengetahuan yang linear, saudara. This is not just God looking down the corridors of time. Ini bukan hanya Tuhan melihat melewati lintas waktu. The understanding of this word cannot be removed from the love of God. Pengertian dari perkalimat ditentukannya dari semula tidak bisa kita lepaskan daripada kasih Tuhan. In other words, we should understand it as He had intimacy with us before we even knew ourselves. Itu artinya Tuhan itu memiliki keintiman dengan kita bahkan sebelum kita dapat mengenali diri kita sendiri. And the foreknew part, if God knows us, He knows us through Christ. Dan kalau Tuhan berkata bahwa ditentukannya dari semula itu berarti Dia mengenal kita melalui Kristus. And when God knows us through Christ, He knows us according to our full potential in Christ. Berarti kalau Tuhan mengenal kita melalui Kristus, berarti Dia mengenali potensi kita yang maksimal melalui Kristus. And there you have the predestined effect. We all Maka have di situ full setiap potential kita in ada Christ. destiny kita yang sesungguhnya, kita ada potensi yang sepenuhnya di dalam Kristus. I want to go to John 19, 25 to 27, because he exemplified the Christ likeness. Kita sama-sama ke Yohanes 19, 25 Now, sampai I've been 27. impressed with John of late because I've been hard on him in the past. Pardon, Pastor? Yohanes 19, 25 sampai 27. I've been hard on John in the past. Saya dulu nggak seberapa suka ya sama Yohanes. Now, before judging me for being hard on a disciple, Sebelum saudara menghakimi saya karena dulu pernah
nggak suka sama Yohanes? Every single one of you has heard a pastor crack a joke about Peter. Setiap saudara mungkin pernah dengar hamba Tuhan itu sering pakai Petrus sebagai lelucon ya. And I think those are unfair jokes. Dan mungkin lelucon itu tidak adil. Because Peter had something that the others didn't. He was brave. Karena paling nggak Petrus itu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh murid lain. Petrus itu berani. He had courage. Dia punya keberanian saudara. Listen, I have courage. Saya punya keberanian. And I have to apologize for a lot of stuff. Dan saya harus berani minta maaf untuk banyak kesalahan. Because sometimes you jump in the water before you think about it. Karena seringkali kita tuh melompat ke dalam air sebelum bahkan kita itu memikirkannya. Here was my problem with John. Saya bermasalah dengan Yohanes itu seperti ini saudara. I'm the disciple Jesus really loves. Dia itu kan sering ngaku saya ini murid yang paling dicintai oleh Tuhan Yesus. What a self-serving, Kok GR banget gitu ya. absolutely weak statement to be making. GR banget ya berani membuat pernyataan seperti itu. Tapi dia itu betul loh. Paling enggak dia itu mengerti, mengenali juru selamat itu. Because one day I got it. Karena suatu saat saya pun menyadari hal itu. Bahwa Tuhan Yesus tuh dia sungguh-sungguh mengasihi saya. I had been walking with him for a long time before I realized that he actually loved me. Meskipun saya sudah berjalan dengan Yesus cukup lama, tapi baru-baru tuh saya mulai sadar bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi saya. I had been saved for a long time before I got saved from works-based religion. Saya sudah diselamatkan cukup lama, tetapi diselamatkan dari pola agamawi itu berbeda, saudara. And I started to love him back. Dan di situ saya dimampukan untuk mengasihi dia kembali. And I think John was actually saying the softer side of the coin on what he was really trying to say. Jadi Yohanes itu sebenarnya dia sedang menjelaskan ya di sisi lainnya. I'm the disciple that understood his love and actually loved him back. Artinya itu saya ini murid yang sudah terima kasihnya dan saya mengasihi dia kembali. And you know what? He had street credibility. Dan ada 3 hal yang dari Yohanes. Because Mark 14 says all of the disciples abandoned the Christ. Di Markus 14 berkata bahwa semua murid itu meninggalkan Yesus. But it can't be completely true because John did not abandon him. Tapi perkataan tidak sepenuhnya benar karena Yohanes itu tidak meninggalkan Yesus. We know from this passage we're going to read that he was at the foot of the cross for the crucifixion. Ya, kita baca di Yohanes 19, 25 sampai 27 ya, bahwa Yohanes itu ada di bawah salib Kristus. Dan Yohanes 19, 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. In this verse we have one of the 7 statements of the Christ from the cross. Di dalam perikop ini kita menemukan ada kalimat statement apa? 7 things that Christ said. Ada 7 hal yang Tuhan Yesus katakan di kayu salib. All of them profound. Dan semua itu luar biasa. All of them perfectly holding the violent tension between him being fully God and fully man. Dan semua perkataan ini menyatakan bahwa dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Full expressions of his Ada humanity ekspresi kepenuhannya. and his surrender to the will of God. Dari ketotalitasnya sebagai manusia. Bagaimana manusia yang berserah di hadapan Tuhan. I thirst. Ya, yaitu aku haus. Full humanity. Itu menyatakan sepenuhnya dia manusia karena dia haus ya. Surely today you will be with me in paradise. Pastor. Oh sorry ya, bukan yang tadi dari ayat itu ya. Tetapi ini yang di kayu salib itu beda ayatnya ya. Surely today you will be with me in paradise. Pasti hari ini engkau akan ada bersamaku di Taman Firdaus. How powerful the mercy of this Savior. Ya, luar biasa ya kemurahan daripada juru selamat kita. Who is this man anyway? Siapa orang ini? No money to give him. Dia tidak terima uang sepeser pun. No breath left to sing worship songs. He's Bahkan drowning. tidak ada lagi nafas untuk menyembah. No time to serve. Tidak ada waktu lagi untuk melayani. He was the first one to make it through. Dia yang pertama kali yang menerobos. I am 100% certain that he had bad theology. Saya 100% yakin teologinya Tuhan Yesus itu waktunya tidak benar ya. Mother, your son, and son, your mother. Bahkan dia bilang, ibu inilah anakmu, inilah ibumu. That was an assignment. Itulah tugas. It is finished. Tugas yang sudah diselesaikan. Into your hands I commit my spirit. Kepada tanganmu aku menyerahkan rohku.
Aku tundukkan diriku kepadamu. Then this one bothers me, and here's the message. Dan ada satu yang terakhir yang membuat saya terusik, saudara. Father, forgive them. They Bapa, don't know what ampuni they're mereka, doing. mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Here's my problem with that statement. Ini yang membuat saya merasa ada kayak sesuatu yang nggak benar gitu ya. I think they knew what they were doing. Saya tahu mereka tuh tahu apa yang mereka lakukan. Okay, maybe they didn't know they were crucifying the Messiah, Mungkin mereka nggak sadar ya bahwa Mesias itu yang mereka salibkan. but they knew they traded an innocent man for a guilty one. Tapi mereka sangat sadar bahwa mereka itu sedang menghukum orang Maybe- yang tidak bersalah, menukarkan orang yang tidak bersalah, menggantikan orang yang bersalah. Maybe they didn't know that fully, but they knew they were playing in blood sport. Mereka mungkin nggak sadar bahwa Tuhan yang mereka salibkan itu Mesias, tetapi mereka tahu bahwa mereka sedang melakukan kesalahan ya, ganti nyawa orang lain. Here's the whole sermon right here. Ya, khotbah saya hari ini akan meliputi hal ini. Jesus was actively forgiving those who were actively crucifying him while they were actively crucifying him. Tuhan Yesus itu dengan kesadaran mengampuni mereka yang sedang menyalibkan dia saat dia disalibkan. And here's what Christ likeness looked like. Dan keserupaan dengan Kristus seharusnya seperti ini, saudara. John, Mary, Mary, and Mary Yohanes, Maria, dan Maria sat there and watched it happen, duduk di sana dan menyaksikan itu terjadi. fixated on the Savior. Mereka melihat, mata mereka memandang kepada Juru Selamat. Now listen, we are a cultural dumpster fire right now. We're just a cultural mess right now. Ya, kita sekarang berada di budaya yang kacau. This world's on fire. Ya, dunia ini sangat kacau, saudara ya. The world is actively crucifying the Christ. Dan dunia Right itu now. dengan sangat sadar itu tuh sedang menyalibkan Kristus. And Jesus is still actively forgiving the world. Namun Tuhan Yesus masih terus-menerus dengan kesadaran mengampuni dunia. Now listen, my country's a mess. Dan negara di mana saya berasal tuh kacau sekali, saudara. My city is a Kota saya pun huge mess. juga sama kacaunya. You guys are in better shape than we're in right now. Di By kota far. saudara ini lebih baik, jauh lebih baik dari tempat saya. My fellow believers in America are telling me as a brother, I have to ball my fists up and fight. Dan bahkan Fight against the orang change. percaya di kota saya juga berkata kepada saya bahwa kita harus terus berjuang. Fight the things that are active crucifixions of the Christ. Berjuang terhadap hal-hal yang terus menyalibkan Kristus. Fight the cultural change. Berjuang untuk melawan perubahan-perubahan budaya. Fight other human beings. Juga berjuang untuk melawan orang-orang lainnya. Some are telling me I need to fight for Israel. Some are telling me I Ada need to yang fight bilang, for "Ayo, Palestine. berjuang untuk Israel, berjuang untuk Palestina. And they say if I'm not fighting, I'm part of the problem. Katanya kalau saya nggak ikut berjuang itu nggak ikut melawan, berarti saya ikut jadi bagian daripada masalah itu. Here's my problem with that. Ya, ini menjadi masalah bagi John, saya. Mary, Mary, and Mary Yohanes, Maria, dan Maria at the foot of the di cross bawah kaki kayu salib. did not fight the people who were Mereka actively tidak crucifying the melawan Christ. orang yang waktu itu menyalibkan Yesus. Still actively forgiving the world that's actively crucifying. Dan Tuhan Yesus pun tetap mengampuni orang-orang yang terus menyalibkan dia, yang sedang menyalibkan dia. So I just want to mention 2 or 3 things this morning. Jadi pagi ini saya mau membagikan 2-3 hal kepada saudara. Christ likeness that is the result of God knowing us. Adalah keserupaan dengan Kristus yang menjadi jawaban bagi kita. Yang pertama, Intimacy even in chaos. keintiman walaupun sedang alami kekacauan, saudara. Quite frankly, chaos should produce a greater intimacy with the Christ. Seharusnya kalau kita mengalami hal-hal yang kacau dalam hidup ini, seharusnya itu menghasilkan kita lebih intim lagi dengan Tuhan, saudara. Even in chaos. Keintiman walaupun dalam kekacauan. There's a cowardice that's in our culture now. The cowardly acts in our culture now. Ada satu sikap yang ketakutan ya di dalam budaya kita. Cowardly act Pengecut is ya. called posting on social media. Sikap pengecut itu adalah posting di sosmed ya, saudara. Where we hide behind bunkers and we Kita throw sembunyi, grenades at people. kita pokoknya maki-maki melalui sosmed gitu ya, saudara ya. Kita curhat lewat sosmed gitu. I have friends who will say, the world is so far gone that I just wish Christ would return right now. Ada sahabat saya yang berkata, dunia ini sudah begitu terhilang, saya harap Tuhan Yesus cepat datang. And I don't think they understand the fullness of what they're saying.
Saya sadar bahwa mereka itu tidak sungguh-sungguh paham apa yang mereka katakan. Or maybe they do. Atau mungkin mereka ngerti. I think that maybe it includes, hey, the return of Christ means the destruction of all of these people I don't like. Karena mungkin mereka berpikir bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu berarti menghancurkan orang yang aku nggak suka gitu But ya. here's the other thing that they're saying without saying it. Tapi ada satu hal sebenarnya dari apa yang mereka katakan itu juga ada satu pesan yang tersembunyi. God, I'm sorry, but it looks like you failed. Artinya gini, Tuhan aku minta maaf tapi rasanya engkau tuh gagal. You've lost it this time. Engkau hilang Better luck kendali, next Tuhan. time. Lakukan lebih baik lain kali Tuhan. Go ahead and return, finish things up, Ayo take datang, me and Tuhan, my friends selesaikan home. And bahwa aku dan temanku pulang. I respond to my friends, I say, no, there's still revivals left Dan in saya the berkata story. kepada teman saya, enggak, masih ada revival yang bisa terjadi. Masih ada kebangkitan rohani yang bisa terjadi. I'm going to say something, and I am not saying it prophetically. I'm saying it is just what this Boule thinks. Saya mau mengatakan satu hal, bukan perkataan profetik saudara, tetapi ini yang ada di dalam pikiran saya. And I believe it with all of my heart. Dan saya percaya dengan segenap hati saya. I believe that the last great revival Saya percaya bahwa kebangkitan rohani terbesar yang terakhir ini, on the history of this earth will come out of Indonesia. yang terjadi di sepanjang sejarah akan terjadi di Indonesia. It is the remaining open loop of Abraham's story, and God promised him some things, and some of them are yet unfulfilled. Janji yang dari Abraham yang akan digenapi. And your relationship with your Muslim neighbors, I believe there's a prophetic promise in it. Dan hubungan saudara dengan tetangga muslim saudara itu juga ada janji profetik yang akan digenapi di sana. And so when it comes to fighting, we have some instructions. When it comes to fighting, we have some instructions. Jadi kalau menghadapi perlawanan itu kita ada beberapa instruksi saudara. It is not to ball our fists. Bukan berarti main tinju-tinjuan ya saudara. It is to put on the character of Tetapi Christ. saudara harus menjadi serupa dengan Kristus, melawan dengan kebaikan saudara. I don't know why the church has utilized the armor of God as a warfare passage Saya nggak tahu against other kenapa humans. Gereja itu memakai perlengkapan senjata Allah itu seperti alat senjata untuk perang secara fisik ya, melawan manusia, sesama manusia. You know why Paul used this metaphor? Kenapa Paulus tuh memakai metafor untuk perlengkapan senjata Allah saudara? He was in prison. Karena dia ada di penjara. He had Roman guards. Dia memiliki tentara Romawi. It was a living metaphor. Dan itu tuh seperti metafor yang hidup yang dialami ya. Writing down, he's like, oh, helmet, salvation, Dia over menulis waktu dia menulis all dia of my membayangkan thinking. karena ada tentara Romawi yang waktu itu di penjara menjaga dia ya. breastplate, righteousness, guarding all of things that are vital to me. Itu perlengkapan senjata Allah yang melindungi dia. Truth, just to Kebenaran, hold sabuk ikat, everything together. kebenaran yang mengikat semuanya. And then this is what I learned in Sunday
sorry about your friend Chad. Bahkan tanpa berpikir saya berkata, Tuhan, aku turut merasakan penderitaan ini sahabatmu, Chad. And ever since that prayer, I've been praying to Jesus with empathy for the Savior. Dan sejak saat itu cara saya berdoa itu berubah. Saya doa dengan empati terhadap juru selamat kita. Because the world is actively crucifying the Savior. Karena dunia ini terus ya menyalibkan Yesus. You want a biblical example? Kalau kita mau Leading contoh yang Jesus? Alkitabiah ya, bagaimana orang itu tanpa sadar suka perintah-perintah Tuhan Yesus ya. The disciples wanted Jesus to start a revolution. Murid-murid itu kan mau Yesus itu memulai satu kegeraan. They were so convinced of it. Mereka that begitu yakin. The conversation survived the death and resurrection. Bahkan mereka terus perbincangan itu terus dibahas bahkan ketika Tuhan Yesus itu sudah mati ya saudara. They wanted him to throw off Rome. Mereka itu mengalahkan waktu itu pemerintah yang They were so convinced of it that they were having open air arguments about which one of them was going to be in the cabinet, who was going to be the vice president. Mereka itu begitu yakin sampai mereka itu berdebat ya siapa dari mereka yang bisa dapat posisi yang lebih tinggi nanti. This was earthly conversations. This was not heavenly kingdom conversations. Perkara duniawi yang dibahas antara murid-murid saat itu. Leading Jesus instead of following Jesus. Why did Mereka mau Peter, memerintahkan Yesus apa yang harus Yesus lakukan, bukan mengikuti Yesus. why did Peter take a knife into the garden? Kenapa Petrus itu harus ambil sebuah pedang ya waktu di taman itu? In America we call that conceal carry. It's a dumb joke. Why did he take a knife into the garden? Kenapa Petrus itu membawa pedang waktu di taman itu? Peter had one of those conversations that we've all had in the mirror. Petrus itu juga sering memiliki percakapan dengan dirinya sendiri seperti kita kalau bercermin ya. Where we're about to do something that we know we shouldn't do. Kita mau melakukan sesuatu yang seharusnya kita sadar kita tidak boleh melakukan. Knife, should I not take the knife? Should I take Boleh the nggak knife? bawa pedang ini atau Should I enggak? leave Nggak it at boleh ya? home? Should I Atau leave it at ditinggal di home? rumah ya? I'm going to take the knife. Terus aku bawa aja. Kenapa harus dibawa pedang itu? Peter was trying to incite a fight that Jesus would have to become involved with, and if people saw Jesus become involved with, it would Petrus ignite itu a revolution. mau mulai sesuatu kekacauan ya, dimana kalau dia mulai duluan nanti Tuhan Yesus itu harus ikut campur, membuat Tuhan Yesus terlibat di dalam kekacauan itu. He was trying to light the fuse of a revolution that Dia mau Jesus said he wasn't going to membangkitkan ya participate in. kegeraan pemberontakan itu saat itu. If I can just get Jesus involved, then it'll change the Kalau Tuhan course of Yesus saya Jesus. libatkan nanti akan diubahkan jalannya ini. That's leading Jesus. Yaitu dia mau memimpin Yesus. Man, those guys' behavior was bad. Sikap mereka buruk sekali ya saudara. And the behavior, it looks a lot like the behavior that we're encouraged to have now. Ya, tapi sikap mereka itu seperti sikap yang sekarang seringkali kita jalani saudara. You take that armor of God passage from Ephesians. Kita ambil perikop perlengkapan senjata Allah dari kitab Efesus. And only in Christian evangelicalism have we added a verse. Tapi untuk kekristenan di evangelical itu ditambahi satu ayat lagi. After you put on all these beautiful things Setelah of Christ, dipakai perlengkapan senjata Allah, including the peace of God, including the peace of God, ya termasuk kedamaian Kristus, we've added a verse. tapi kita tambahkan satu ayat lagi. Now let's go pick a fight. Dan ayat itu, ayo kita perang dengan perlengkapan senjata Allah. What did Jesus do when Peter assaulted this soldier? Apa yang dilakukan oleh Petrus ya? Ya, ketika dia berlawanan dengan tentara ini. Jesus actively healed the man who was actively arresting him. Tuhan Yesus bahkan seketika dia menyembuhkan orang yang berusaha menangkap dia. I'm telling you, God is other than, he's holy, Selain Tuhan itu kudus, other than, he's above, dia jauh lebih tinggi dari hal itu. he is transcendent of racial Dia di atas conflict. segala-galanya, di atas segala konflik saudara. He is transcendent of moral decay. Dia di atas segala kebusukan moral. He was aware of every sin that is yet to be invented because he saw it all in the Dia fall. punya kesadaran atas semua dosa yang akan datang karena dia ada sebelum kejatuhan manusia. And he still came as God incarnate, the Messiah, Itu to pun dia masih save us all. datang, memutuskan untuk datang menjadi manusia dan menjadi Mesias untuk menyelamatkan kita. Listen, the Holy Spirit got a hold of you and he got a hold of me. And Dan we are Roh not Kudus- exceptional. Dan Roh Kudus itu sekarang memegang saudara juga memegang saya. Kita tidak terluput dari hal ini. He can get a hold of all of us. He can get a hold of any of us. Ya, dia bisa menangkap setiap daripada kita. Let me finish with this, and I apologize, I've taken too much time.
Saya akan selesaikan dengan hal ini. Saya minta maaf ya sudah menyita banyak waktu. Maybe almost 15 years ago, I was flying from Freetown, Sierra Leone to London. 15 tahun, 15 years ago. 15 tahun yang lalu saya terbang dari Sierra Leone to London, Sierra Leone itu di mana, Pak? West Africa. Oh ya, dari Afrika Barat ya, ke London. At the time, Sierra Leone was the second poorest nation in the world. Waktu itu tempat yang paling miskin di dunia ya, kedua paling miskin. Barely removed from a brutal civil war. Dan waktu itu mereka baru pulih dari peperangan. Now, there was not a greater contrast could be had than going from Sierra Leone to getting on a British Airways flight to London. Wah, itu ada seperti perbedaan yang besar ya, dari tempat yang miskin itu ke London, saudara. From extreme poverty onto a perfectly clean airplane Dari with tempat yang sangat miskin itu kita ke tempat yang airport yang sangat, negara yang sangat maju, saudara. smartly dressed flight attendants. Dan kita naik pesawat itu, pramugarinya itu semua keren-keren, saudara ya. All they were skinny, they Mereka were good tinggi, looking. cantik gitu ya. They wore these blue-brimmed hats. Topinya biru. Across from me, who I think it was his first flight ever. Dan ada yang duduk di sebelah saya, mungkin itu penerbangan pertama kali bagi dia. Saya nggak pernah lihat orang mau naik pesawat tuh begitu takut ya. He was gripping the seat in front of him and Yang pegangan bending it sampai back begini. almost to the point of breaking and rubbing his head into the seat Kayak gitu, saudara. and shaking violently. Dan mulai gemetar. This good-looking, tall, smart British Airways flight attendant comes and he Dan kneels down right next to him. Pramugarinya itu yang berusaha menenangkan dia ya, saudara, dengan seperti ini ya. Sir, how can I help you? Dia berkatakan, Pak, saya bisa tolong, bagaimana saya bisa tolong Anda? This man said, I am so frightened. How do you do this? Dan penumpangnya berkata, saya takut sekali bagaimana untuk melakukan hal ini. The words out of this British man's mouth were, I'm a Christian man. Dan pramugari itu berkata, aku seorang Kristen. I can trust God with my fear. Aku bisa mempercayakan rasa takutku kepada Tuhan. And the Leonian man kept asking him questions and every answer started with, I'm a Christian man. Dan I'm a Christian penumpang itu man. mulai I'm a mengajukan Christian banyak man. pertanyaan. Tetapi pramugari itu dia terus berkata bahwa aku ini seseorang Kristen, aku ini seseorang Kristen. Lalu dia mulai menjawab pertanyaan itu. Itulah jawaban untuk segala permasalahan, saudara. How do I engage this changing world? Bagaimana kita dapat terlibat untuk melakukan perubahan di dunia ini? Yaitu kita tuh orang percaya. How do I engage my hateful neighbor? Bagaimana kita bisa mengatasi kebencian terhadap tetangga kita? Kita tuh orang percaya, saudara. We just opened a shelter a few months ago in Bekasi. Kita baru buka satu rehabilitasi ya di Bekasi. We were able to open that shelter in Bekasi because of a Christian. Dan kita bisa, operasi itu bisa berjalan lancar karena seorang Kristen yang membantu kita. Pastor who planted a church there 30 Satu years hamba ago. Tuhan yang sudah membangun gerejanya 30 tahun yang lalu itu menolong kita. He faced severe persecution. Dan dia mengalami aniaya yang berat karena melakukan hal itu. Sometimes life-threatening persecution. Kadang-kadang bahkan ancaman yang mengancam kehidupannya. It was 30 years ago. Itu 30 tahun yang lalu. Things have changed a little bit. Tapi sekarang sudah berubah ya. He never retaliated. Dan dia tidak pernah mengingkari bahwa dia itu seorang percaya. He loved his neighbors. Dia mengasihi tetangganya. Today, he's the most favored man in the city. Hari ini dia menjadi orang yang paling disukai di kotanya itu. He pastors a large church and he shares a Dia parking lot with a mengembalakan large gereja yang mosque. besar dan dia membagikan juga parkirannya dengan masjid yang besar di They pinggirnya. are friends. They are good Dan mereka friends. bersahabatan baik. And we work under his favor. Dan kita bisa bekerja di bawah naungan dia. We have had quick success. Dan itu yang membuat apa yang kita kerjakan itu berhasil, saudara. Karena dia seorang Kristen, seorang percaya. Likeness. Yang memiliki keserupaan dengan Kristus. God sees us through Christ according to Di mana Tuhan melihat our kita full melalui potential in lensa Christ. Kristus. Dan menemukan potensi yang maksimal di dalam kita. Can we stand together? Mari kita sama-sama berdiri, saya mau berdoa. Father in heaven, we come in the name. Bapa di surga, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. I thank you for this city on a hill. Saya berterima kasih Tuhan buat kota ini. And I pray that even more that it would be just that. Dan saya berdoa Tuhan, Place of safety, place of warmth and provision. ini menjadi tempat kehangatan, tempat keamanan. A place that people would want to get inside if they could Tempat just di get mana there. orang mau datang Tuhan.
God, that this church would continue to be salt and light, Tuhan supaya gereja ini terus menjadi luar biasa. which means this, Artinya ini, we look good and we taste good. kita itu tampilannya baik dan rasanya kita pun enak. We can come to you without qualification. Dan kami dapat datang kepadamu Tuhan tanpa kualifikasi apapun. Dan Engkau mengutus kami untuk melakukan hal-hal ini. Lord, as I started this morning praying over the intractable problems that each of us brings into the room, Tuhan, seperti yang tadi saya mulai ketika saya mendoakan masalah-masalah yang dibawa oleh anakmu ke ruangan ini. in faith I pray over those Dengan places of pain. iman, aku berdoa Tuhan untuk untuk masalah yang mendatangkan sakit dalam hidup mereka. Without human solution, we pray for transcendence. Tuhan, kami minta solusimu yang lebih tinggi di atas segala-galanya. Trust you. Dan kami mempercayakannya kepadamu. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. God Amen. bless all of you. Tuhan memberkati saudara. Silakan duduk, saudara. Kasih. Portland is the city of roses. Julukannya dulu. Sekarang city of homeless. Tapi selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Saudara, simple aja. Kenapa kita perlu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Karena dunia ini sedang mengalami corruption. Dan dunia perlu melihat ada satu umat yang berbeda. Dan umat itu adalah saudara dan saya. Ada pengharapan di dalam dia. Mudahkah untuk kita jadi serupa dengan Tuhan Yesus? Tidak. Saya nggak bilang mudah. Tapi ada kasih karunia yang akan memampukan kita. Yang Tuhan butuhkan dari kita cuma satu. Availability. Ketersediaan. Berapa banyak saudara hari ini yang bilang, saya tahu jalannya nggak gampang. Tapi saya bersedia untuk diproses Tuhan, diajar Tuhan, dan dipimpin oleh anugerahnya. Untuk sehari ke sehari kita makin serupa dengan Tuhan Yesus. Berapa banyak kalian yang setuju angkat tangan? Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Dia. Nyanyikan satu pujian dulu, haleluya. Terima kasih, kami mengucap syukur buat firman kebenaran. Yesus Kristus, Amin. dari mulai Biarlah ini jadi pernyataan iman. Pengharapan dunia. Yes. Yesus Kristus tetap sama, tak berubah dulu sekarang sampai selamanya. Yesus Kristus dari mula pengharapan dunia. Yesus Kristus tetap sama, tak berubah dulu sekarang sampai selamanya. Yesus Kristus dari mula pengharapan dunia. Yesus Kristus tetap sama, tak berubah dulu sekarang sampai selamanya. Berapa banyak kita yang mengambil keputusan hari ini untuk kita berkata, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, pakai itu untuk membuat aku jadi serupa dengan Engkau. Angkat tangan saudara. Terima kasih buat firman kebenaran-Mu Bapa. Biarlah kiranya apa yang sudah dibagikan oleh Pastor Mike, Tuhan, apa yang sudah dipersembahkannya, didedikasikannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Dan kami berdoa siang hari ini, setiap kami yang mendengar firman kebenaran-Mu, biarlah kami boleh membawanya masuk dalam kehidupan kami dan melakukannya. Maka kami percaya hidup kami dipimpin, disertai, dibawa di dalam anugerah-Mu untuk jadi makin serupa dengan Engkau sendiri. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami terima firman kebenaran-Mu. Kami percaya kami, Tuhan, dipimpin oleh Engkau, dipimpin oleh Roh-Mu senantiasa. Dan biarlah dunia melihat
Ada satu umat yang berbeda. Surabaya boleh melihat, Indonesia boleh melihat. Kami juga percaya untuk saudara-saudara kami yang ada di Amerika, Tuhan umatmu yang ada di sana, biarlah Amerika boleh kembali melihat Kristus dinyatakan. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dulu sebentar, saudara. Ada satu pengumuman yang akan kita saksikan sama-sama. Tadi Pastor Mike apa? Thank you Pastor. Kita semeja di NN40 ya Pastor ya, thank you. Jadi Bapak Ibu yang mau tahu lebih banyak tentang layanan kami, bisa scan barcode ini. Nama website kami Yayasan Kasih Yang Utama. Kalau misalnya mau bertanya sesuatu atau mau terlibat dalam layanan kami, bisa silahkan. Karena kami dengan senang hati bisa bermitra dengan kita murid-murid Kristus untuk bisa melayani bersama di dalam anti perdagangan manusia. Itu saja dari kami, terima kasih Pastor. Ya, saudara jangan anggap enteng human trafficking. Kita mungkin gak terlalu engage ya dengan human trafficking, tapi akibatnya merusak banyak kehidupan. Saya mengundang sekali lagi saudara untuk bangkit berdiri. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan, saya ingin mengajak untuk kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman GBI. Boleh ditampilkan? Langsung saja ya, pengakuan iman GBI kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja di atas segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan menerima agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Angkat pakai perjamuan ini bersama-sama. Dan saya percaya kita berdoa Bapak, ini roti dan anggur biasa kami tahu. Tetapi lewat apa yang sebentar kami lakukan, kami menaruh iman kami. Dan kami percaya akan karya yang kau kerjakan di atas kayu salib. Di atas kayu salib kau menyelesaikan semuanya. Bahkan seluruh persoalan yang tersulit sekalipun di atas muka bumi. Karena itu kami percaya dengan kuasa salibmu dan kuasa korban yang daripada engkau. Tetapi engkau juga Tuhan tidak hanya mati, engkau bangkit. Dan kebangkitanmu memberikan pengharapan kepada kami. Hari ini kami sama-sama merayakannya. Kami mau menerimanya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara boleh keluarkan roti dan angkat sama-sama sekali lagi dengan saya. Pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Buatlah ini untuk mengingat akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Makan sama-sama dalam iman. Angkat cawan sama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur sesudah makan. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Merubah kehidupan kita. Tidak lagi di bawah kutuk dosa. Tapi di bawah berkat total yang daripada Dia. Karena itu saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Minum sama-sama dalam nama. Bapa, terima kasih untuk Sang Putra. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang kami boleh terima. Terima kasih buat Injil kerajaan yang kau nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk segala-galanya. Kami ada di minggu yang baru. Kami percaya kami hidup dalam pimpinan, tuntunan, perlindungan, dan penyertaan. Sebentar kami akan pulang. Bapa, kami percaya berkat yang terbaik dari Sang Raja boleh turun atas umat-Mu. Berkat yang membawa hidup kami berjalan from faith to faith, from grace to grace, from strength to strength,
from victory to victory, and even from glory to glory. Hari ini sampai kedatanganmu yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati. Katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.